Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk dapat hadir di rapat kali ini. Sebelum rapat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Ya, perkenalkan, nama saya Onesimus Tio Ayangga, di sini sebagai manajer dari tim ini. Mari kita mulai laporan dari berdivisi dulu. Dari divisi body, silakan Mas Risto. Baik, nama saya Bagus Satria Utama, bisa dipanggil Kristo. Saya dari CO Body, NIM 1151484. Dari divisi body kemarin, kita membahas tentang karakteristik body yang akan digunakan untuk kendaraan yang akan kita buat. Yang pertama itu, tinggi maksimum kendaraan harus kurang dari 1000 mm. Yang kedua, lebar lintasan kendaraan harus minimal 500 mm, diukur di antara titik tengah tempat ban. Yang ketiga, rasio tinggi dibagi lebar lintasan harus kurang dari 1,25. Yang keempat, jarak sumber roda kendaraan minimal harus 1000 mm. Yang kelima, total lebar kendaraan maksimum tidak boleh melebihi 1300 mm. Yang keenam, panjang total maksimum tidak boleh melebihi 3500 mm. Yang ketujuh, berat kendaraan maksimum tanpa pengemudi adalah 140 kg. Dan pembahasan yang kedua dari kita itu, bahan untuk finishing pembuatan fiberglass yang kita gunakan itu, yang pertama itu aseton. Pada umumnya, cairan ini berwarna bening. Fungsinya yaitu untuk mencairkan resin. Zat ini digunakan apabila resin terlalu kental yang akan mengakibatkan pembentukan fiberglass menjadi sulit dan lama keringnya. Yang kedua yaitu kobalt. Cairan kimia ini berwarna kebiru-biruan, fungsi sebagai bahan aktif pencampur resin agar cepat kering, terutama apabila kualitas resinnya kurang baik dan terlalu encer. Bahan ini dikategorikan sebagai penyempurna, sebab tidak semua bengkel menggunakannya. Hal ini tergantung pada kebutuhan pembuat dan kualitas resin yang digunakannya. Yang ketiga, yaitu PVA. Bahan ini berupa cairan kimia berkelir biru menyerupai spiritus. Berfungsi untuk melapisi antara master mold atau cetakan dan bahan fiberglass. Tujuannya adalah agar kedua bahan tersebut tidak menempel, sehingga fiberglass hasil cetakan dapat dilepas dengan mudah dari master mold atau cetakannya. Dan yang keempat itu mirror. Bahan ini berupa cairan kimia berkelir biru salah cok, babi. Yang ketiga itu PVA. Bahan ini berupa cairan kimia berkelir biru menyerupai spiritus. Berfungsi untuk melapisi antara master mold atau cetakan dan ban fiberglass. Tujuannya adalah agar kedua bahan tersebut tidak menempel, sehingga fiberglass hasil cetakan dapat dilepas dengan mudah dari master mold atau cetakannya. Yang keempat itu mirror. Sesuai namanya, manfaatnya hampir sama dengan PVA, yaitu menimbulkan efek licin. Bahan ini berwujud pasta dan mempunyai warna bermacam-macam. Apabila PVA dan mirror tidak tersedia, perajin atau pembuat fiberglass dapat memanfaatkan pembersih lantai yang dijual bebas di mall atau serba. Dan yang terakhir yaitu dempul. Setelah cetakan terbentuk dan dilakukan pengamplasan, permukaan yang tidak rata dan berpori-pori perlu dilakukan pendempulan. Tujuannya agar permukaan fiberglass hasil cetakan menjadi lebih halus dan rata sehingga siap dilakukan pengecatan. Sekian dari divisi body.
kasih Mas. Tanya Chris, di kendalanya enggak ya? Kalau untuk kendala saat ini belum ada. Nah, selanjutnya lanjut ke divisi penggerak. Silakan Mas Jatmiko. Ya baik, terima kasih. Di divisi penggerak ini kita mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada motor listrik, yang kedua dan untuk mengubah transmisi untuk menyesuaikan medan itu ada transmisi juga. Jadi di sini untuk motor listrik dari rapat yang saya selenggarakan kemarin itu motor listrik kita ada mempunyai banyak ide. Yang pertama ada yang punya ide saran 500 watt untuk motornya, dan ada juga yang beberapa juga ada yang berbeda. Tapi saya di sini ngambil yang 500 watt. Kemudian untuk baterainya kita menggunakan baterai lithium 48 volt 10 Ah. Dan kemudian motor itu dikontrol oleh controller sebesar 48 sampai 64 volt dan dayanya itu 500 watt sesuai sama motornya. Dan dioperasikan menggunakan handle gas atau bisa disebut throttle dengan mode LCD dengan voltase 12 sampai 72 volt. Nanti kita bisa menyesuaikan dengan kontrolernya. Kemudian untuk motor sudah, dan selanjutnya ke sistem transmisi. Di transmisi ini kita dari pembahasan rapat kemarin, transmisi ini kami mempunyai juga dari beberapa saran anggota saya. Di transmisi ini kita sudah menyimpulkan menggunakan sistem single chain ring atau penggerak roda belakang atau gear belakang yang bergerak dengan beberapa gigi tumpuk. Kemudian di motor DC-nya kita menggunakan sprocket single gear. Dan di bagian roda belakang kita menggunakan sprocket keset 7 speed atau 7 tumpuk gear. Kemudian untuk mengubah atau mengganti gear dengan real derailleur atau mungkin untuk bahan-bahannya itu, dan tadi pembahasannya kita untuk sudah mencapai di pembelian. Jadi tadi pembahasan rapat saya itu tentang penggerak, menentukan motor apa yang mau dibeli dan transmisi apa yang mau dibeli juga. Jadi ini sudah saya atur ke teman-teman yang ingin membeli, sudah saya sampaikan untuk pembelian dari saran-saran tersebut. Selanjutnya di sini aku akan menyimpulkan kerja dari tim penggerak atau divisi penggerak. Jadi saya kesimpulan singkatnya saja, cara kerja penggerak ini, pusat penggerak menggunakan motor DC dengan daya 500 watt dengan mengubah energi dari baterai lithium yang sebesar 48 volt atau 10 Ah. Kemudian motor mengeluarkan daya, kemudian dikonversi menjadi torsi dan kecepatan. Torsi dan kecepatan itu dihubungkan menggunakan sprocket single gear yang ada di motor tadi, dan diteruskan menggunakan rantai multi speed. Rantai multi speed ini rantai yang memiliki kelenturan atau supaya tidak terjadi slip atau resiko lainnya. Nah, kenapa kita juga menggunakan rantai multi speed? Karena ini lebih efisien lah bahasanya. Kalau kita menggunakan puli, nanti kita mempunyai beberapa pertimbangan. Yang pertama, resikonya kalau menggunakan puli itu nggak tahu kalau terjadi patah juga, bisa fan beltnya itu bisa patah. Ya takutnya di situ resikonya juga sangat besar. Dan untuk pengereman di transmisi ini juga sulit nanti kalau pakai fan belt, juga bisa slip itu.
Nah, makanya kita mengambil rantai, karena rantai itu menggunakan sprocket kan, jadi bisa untuk pengereman juga bisa, juga untuk menggerakkan juga lebih efisien. Terus diteruskan rantainya ke sprocket keset 7 speed. Kemudian untuk perpindahan gigi menggunakan rear derailleur. Jadi di sprocket tadi dikasih alat ini rear derailleur itu untuk mengubah gigi perpindahannya, supaya kita bisa menyesuaikan medan yang kita mau tempuh, seperti medan menanjak atau medan yang ringan gitu. Kita bisa menyesuaikan sesuai kecepatan yang kita inginkan. Kemudian semua sistem penggerak ini kita operasikan di steering itu kita menggunakan throttle LCD 12 sampai 72 volt. Dan untuk perpindahannya gigi belakang itu kita menggunakan index shifter. Kemungkinan itu saja yang dari pembahasan rapat sistem penggerak ini atau sistem transmisi dari divisi saya. Hanya sampai situ saja kemungkinan dulu. Mungkin besok di kelanjutannya kita akan membahas tentang pergerakan atau proses untuk kita merangkai controller, atau kita mau membuat sistem kayak tempatnya untuk motor, atau kita mau dimodif gimana, nanti saya akan koordinasi sama sasis yaitu Welly. Ya baik, mungkin itu aja dari saya penggerak. Sekian, terima kasih. Lanjut. Terima kasih Mas Miko. Dari penggerak sendiri ada kendalanya nggak ya? Seperti sudah tahu belinya di mana, apa gimana? Untuk dari penggerak ya, dari penggerak ini baru belum ada kabar dari anggota kami. Mungkin di lain waktu kalau ada kabar kesulitan pembeliannya, nanti bisa saya koordinasi dulu sebelum saya membicarakan kepada manajer. Terus untuk keuangan, maaf tadi saya lupa mengabarkan, di penggerak ini kita sudah dihitung, tadi sudah saya perkirakan mencapai 6 juta, kurang lebih 6 juta untuk penggerak ini keuangannya. Ya mungkin itu saja Mas Tio, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Miko. Lanjut ke divisi sasis. Silakan Mas Welly. Lanjut ke divisi sasis, silakan Mas Welly. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Welly Rizkardiawanto, CO dari divisi sasis. Terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan apa yang telah kami putuskan, apa yang telah kami bahas pada Zoom sebelumnya. Nah, di pemaparan kali ini saya akan menjelaskan 3 poin penting tentang kesimpulan apa yang kami dapat pada Zoom sebelumnya. Oke, izinkan saya menyampaikan. Yang pertama, poin pertama adalah sasis utama. Sasis utama di sini kami semua sepakat menggunakan sasis tipe monocoque. Kenapa? Karena yang pertama, walau model sasis ini lebih rumit, tapi kami mengutamakan keselamatan pengemudi dan pengendara lain. Nah, untuk yang kedua, kelebihan yang kedua adalah sasis ini tidak mudah rolling dan rigid. Begitu. Kemudian untuk bahan dari sasis ini menggunakan aluminium. Mengingat dari regulasi tadi yaitu maksimal 140 kilo kendaraan tanpa pengemudi, kami menggunakan bahan aluminium beserta roll bar. Kemudian untuk poin yang kedua, poin B adalah mengenai roda. Roda di sini termasuk velg dan ban. Dari diskusi kita kemarin, kami mendapatkan keputusan untuk diameter velg menggunakan 17 inci dengan ban tipe soft compound. Mengapa demikian? Karena mengingat dari lintasan yang besok akan kita gunakan untuk uji coba kendaraan, itu lintasan aspal, bukan semen atau beton. Jadi kami menggunakan ban tipe soft compound. Nah, begitu. Untuk regulasi yang dari roda ini, semua jenis ban dan roda diperbolehkan.
Nah, setiap jenis roda dan pelek harus sesuai ukurannya, begitu. Kemudian untuk sistem pengereman, poin yang ketiga ini. Dari regulasi, kami mengingat kembali bahwa regulasi mengatakan untuk sistem pengereman menggunakan tipe hidrolik. Kenapa? Supaya pedal lebih ringan dan untuk daya cengkram pada tiap roda sama, agar tidak terjadi slip pada satu roda yang lainnya. Nah, untuk sistem pengereman ini kami diskusikan juga menggunakan sistem pengereman hidrolik dengan tipe piringan cakram supaya lebih safety untuk keamanan pengemudi dan pengendara lainnya. Dan untuk sistem pengereman ini kami menggunakan satu pedal untuk keempat rodanya menggunakan sistem hidrolik. Nah, begitu dari 3 poin ini, dan dapat saya simpulkan dari 3 poin ini, yang pertama adalah untuk sasis kami menggunakan sasis monokok, sasis tipe monokok menggunakan bahan aluminium. Kemudian untuk poin yang kedua adalah roda menggunakan diameter 17 inci dengan ban tipe soft compound. Kemudian kesimpulan untuk poin yang ketiga adalah sistem pengereman. Kami menggunakan sistem pengereman hidrolik dengan tipe piringan cakram dengan satu pedal. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Welly untuk penjelasannya. Mas Welly, aku mau tanya sedikit. Ini kan dari chassis tipe monokok ya? Itu udah didiskusiin sama divisi body belum? Bentuknya mau gimana? Untuk dari divisi body, kami mendiskusikan untuk chassis ini jelas sesuai regulasi untuk dimensinya, dan kami menggunakan kendaraan dengan tipe 4 roda. Itu. Terus ada kendala nggak dari divisi chassis sendiri? Untuk kendala belum ada, cuma kemarin ketika pemilihan bahan untuk chassis utama ada yang mengatakan besi lebih kuat dan aluminium kurang kuat, mahal dan sebagainya. Tapi mengingat dari regulasi yaitu bobot yang maksimal hanya 140 kg tanpa mengemudi, jadi kami untuk chassis monokok sepakat menggunakan bahan aluminium gitu. Oke. Ya, baik. Terima kasih Mas Welly. Mungkin penjelasan dari teman-teman, dari kesimpulan teman-teman, aku tampung, aku terima. Terus ke depannya mungkin bisa dikerjakan langsung sama anggota-anggota kalian. Terus kalau ada kendala apa-apa, langsung lapor ke manajer aja. Siap, Adakah ada Baik, manajer. pertanyaan lain? Apa ada yang mau diomongin lagi nggak? Dari Tidak saya ada, mungkin manajer. sudah cukup Mas kalau untuk di penggerak. Oke. Ya mungkin itu dulu rapat kita pada hari ini. Baiknya kita tutup dengan doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri rapat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah cukup. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Terima kasih Pak. Terima Selamat kasih, sore. manajer.